Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Picu kericuhan, seorang pria menjarah ikan teri di tengah upaya pemadaman kebakaran gudang di Gabion, Medan, Belawan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Nias Selatan ditemukan tewas dengan 7 luka senjata tajam. Seorang pemuda asal Kabupaten Serdang Bedagai memanfaatkan hewan berbisa kelabang jadi komoditas ekspor dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Ya, mengawali informasi hari ini, kebakaran melanda gudang pengolahan ikan teri di Gabion, Medan, Belawan, Kota Medan. Nyaris terjadi penjarahan ikan teri yang memicu keributan saat pemadam api berlangsung. Keributan terjadi di tengah upaya pemadaman kebakaran di gudang pengolahan ikan teri di Gabion, Medan, Belawan, Kota Medan. Seorang pria hendak menjarah ikan teri yang selamat dari kobaran api. Namun polisi menahan sementara pelaku penjarahan agar keributan tak berlanjut. Tadinya ada riak-riak mau penjarahan, bisa kita saksi dan kita amankan, dan sekarang situasi sudah aman. Nggak ada yang diamankan pelaku atau apa? Pelakunya hanya antisipasi aja, tidak diamankan. Kebakaran ini tak hanya menghanguskan gedung, tetapi 1 unit minibus, 5 motor, 6 mesin pengolahan teri dan ratusan pukat tangkap ikan. Warga terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kita belum dapat laporan ada atau tidak korban jiwa, karena nanti setelah ini kita akan telusuri ke lokasi untuk memastikan apakah ada korban jiwa atau tidak. Diduga api berasal dari salah satu ruangan gedung karena arus pendek listrik. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, dibutuhkan waktu 2 jam untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian akibat kebakaran mencapai 1 miliar rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, kebakaran juga melanda 7 rumah di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Pemadaman api terkendala karena kondisi jalan sempit di permukiman padat penduduk. Kebakaran di kawasan padat penduduk di Jalan Sirandurung, Rantau Papat, Kabupaten Labuhan Batu jadi tontonan warga. Sempitnya ruas jalan membuat proses pemadaman cukup terkendala. Angin kencang juga membuat api semakin sulit dipadamkan. Beberapa warga sampai menjebol dinding rumah agar api mudah dipadamkan. Sebanyak 7 rumah hangus terbakar dalam kejadian ini. Yang terbakar itu sekitar kurang dugaan kita 7 rumah. Ini disebabkan satu padatnya penduduk, kemudian jalan untuk menuju lokasi itu tidak bisa. Kemudian rumah-rumah penduduk ini terbuat dari sebagian besar dari papan, sehingga Dibutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Meski tak ada korban jiwa, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Kita beralih ke informasi lain. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Nias Selatan ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuh. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh anaknya sejak Sabtu lalu. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di Desa Togisita, Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan. Pada tubuh perempuan 50 tahun itu ditemukan 7 titik luka senjata tajam yang tersebar di kepala, leher, dagu, tangan, dan punggung. Diduga korban dianiaya hingga tewas. Namun hingga kini polisi belum menemukan titik terang terkait jejak pelaku. Sudah 10 orang lebih kita periksa sebagai saksi, namun sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan dugaan ke arah pelaku, siapa pelakunya. Sebelumnya korban Ariman Ruru dilaporkan tak pulang ke rumah sejak Sabtu kemarin.
Anaknya mengatakan saat itu ibunya pamit ke ladang yang tak jauh dari rumahnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias Selatan. Ya, informasi selanjutnya, hendak kabur ke Palembang mengendarai minibus, 4 pelaku perampokan dan perampasan uang disergap polisi. Aksi penyergapan sempat menjadi tontonan para pengguna jalan lintas Sumatera di kawasan 50 Batu Bara. Personel Polres Batubara menyergap 4 pelaku perampokan uang ratusan juta rupiah. Penyergapan ini menjadi perhatian para pengguna jalan lintas Sumatera di Kelurahan 50 Kabupaten Batubara. Penangkapan ini usai pemberitahuan dari Polda Aceh tentang upaya pelarian 4 pelaku kejahatan. Penangkapan kita lakukan berdasarkan permintaan dari Polda Aceh, ya, Polda Aceh, Polda Nanggoro Aceh Darussalam, dengan mengirimkan ciri-ciri pelaku kepada kita, dan kita lakukan penangkapan di sekitar rel. Ya. Keempat pelaku yang ditangkap terlibat perampokan dan pencurian uang di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh pada Senin kemarin. Para pelaku yang merupakan warga Sumatera Selatan kemudian kabur ke Medan dan menyewa mobil menuju Sumatera Selatan melalui jalur darat. Selain menangkap keempat pelaku, polisi juga menyita uang yang diduga hasil tindak kejahatan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Ya, terekam CCTV motor milik penjaga Masjid Salatul Falah Deli Serdang raib digondol maling. Dalam mengeksekusi target curian, pelaku mematahkan stang motor. Melalui rekaman kamera pengawas terlihat 2 pemuda berboncengan yang mencuri motor di parkiran Masjid Salatul Falah Deli Serdang. 1 pelaku masuk parkiran dan 1 pelaku lain menunggu di pinggir jalan. Dalam eksekusi target, pelaku mematahkan stang motor milik penjaga masjid, kemudian membawa kabur barang curian. Pencurian ini 2 kali terjadi di masjid. Kebetulan keretanya dikunci stang, tapi nggak ada kunci pengaman, jadi bisa dipatahkan seperti yang nampak di CCTV. Itu dari rekaman CCTV itu si pelaku ini bagaimana dia mengambil sepeda motor itu? Dia kayaknya ditunjangnya, dipaksa gitulah, ditunjang pakai kaki sama tangan. Korban telah melaporkan pencurian ini ke polisi dan berharap motornya segera ditemukan. Guna mencegah pencurian serupa terulang ketiga kalinya, para jemaah sebaiknya menyiapkan kunci ganda kendaraan yang dibawa ke masjid. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, 2 pemuda terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian di tempat pengepul buah sawit. Agar pelaku jera, korban sengaja mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. 2 pemuda mencuri 2 karung sawit terekam CCTV di lokasi pengepulan buah sawit Jalan Lintas Desa Bulu Telang, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pencurian diketahui korban saat menghitung jumlah sawit yang ternyata hilang 2 karung. Saat memeriksa rekaman CCTV, tampak 2 orang tidak dikenal menggondol 2 karung sawit menggunakan motor. Menurut korban, pencurian sawit ini sudah 3 kali terjadi. Akibat pencurian, korban rugi jutaan rupiah. Agar pelaku jera, korban sengaja mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. Pelakunya kurang kenal. Sering terjadi di sini, Pak? Udah 3 kali. Jarak waktu 1, 2, dan 3 kurang lebih hampir sebulan.